Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tematik tema 2. Aturan saat bermain di rumah teman dan wujud benda serta kegunaan benda. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita buka dengan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui aturan bermain di rumah teman dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui berbagai wujud benda di sekitar rumahnya dengan benar. Baik anak-anak sebelumnya sudah membaca buku tematik tema 2 ya. Halaman 49 dan 50. Di situ terdapat wacana dan teks bacaan. Salman dan kawan-kawannya bermain ke rumah teman. Setelah itu nanti kita akan belajar aturan ketika kita bermain di rumah teman. Aturan bermain di rumah teman. Yang pertama, ketika kita bermain ke rumah teman, kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu ya anak-anak ya. Tidak boleh kita langsung masuk. Nah, yang kedua, mengucapkan salam. Ketika kita berkunjung ke rumah teman, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang ketiga, salim kepada orang tua teman. Nah, ketika kita bertemu dengan orang tua atau kakak teman kita ya, atau mbaknya, kita harus salim kepada mereka ya anak-anak ya. Nah, setelah itu harus berkata yang sopan. Tidak boleh berkata yang tidak sopan ya anak-anak ya. Yang kelima, tidak mengambil atau menggunakan barang tanpa izin. Nah, ini nih. Kalau misalnya kita mengambil atau menggunakan barang tanpa izin, itu tidak baik ya anak-anak ya. Karena itu bukan hak kita atau bukan milik kita. Yang keenam, tidak melakukan sesuatu tanpa izin. Nah, di sini juga kita tidak boleh nih melakukan sesuatu sembarangan ketika kita bermain di rumah teman kita. Misalnya kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa seizin orang tua dari teman kita. Kalau kita ingin melakukannya, kita harus izin terlebih dahulu ya anak-anak soleh dan soleha. Selanjutnya, kita masuk ke wujud benda dan kegunaannya. Nah, tahu tidak anak-anak? Wujud benda itu ada 3. Wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh benda dan kegunaannya. Nah, di sini ada gambar pot ya anak-anak soleh dan soleha. Nah, gambar pot ini masuk ke wujud benda apa nih? Iya, masuk ke wujud benda padat ya anak-anak soleh dan soleha. Karena bentuknya padat. Kegunaannya digunakan untuk menanam tanaman ya. Kemudian ada air. Air masuk ke wujud benda cair ya anak-anak soleh dan soleha. Karena bentuknya cair dan juga ketika dipindahkan ke tempat atau wadah yang lainnya,
dia mengikuti tempat dan wadah tersebut. Nah, kegunaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya, anak-anak soleh dan soleha. Ketika kita haus atau ketika kita habis berolahraga, pastinya kita membutuhkan cairan yang banyak ya, anak-anak soleh dan soleha. Nah, ini adalah salah satu kegunaan air. Nah, sekarang coba anak-anak soleh dan soleha tuliskan di kolom komentarnya. Anak-anak soleh dan soleha perhatikan di sekitar rumahnya, wujud benda apa saja yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian tuliskan di kolom komentar ya, beserta kegunaannya. Ya, tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya, anak-anak soleh dan soleha. Anak-anak, saat berkunjung ke rumah teman, hendaknya kita selalu bersikap sopan. Salah satu contohnya dengan mengucapkan salam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai sikap sopan santun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, yaitu santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, soleh-soleha, itu tadi yang dapat kita pelajari dan Pak Abdul sampaikan pada hari ini ya. Semoga dapat pahami dengan baik. Sebelum kita tutup, kita lapaskan hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Abdul Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.